Sebenarnya para relawan alap-alap Jokowi itu ngerti nggak sih? Makna guru bangsa itu apa coba? Apa kepribadian dia sekarang ini? Bisa dan layak mendapatkan itu? Lah setahu Om Begawan itu, mantan presiden yang banyak disebut guru bangsa itu ya cuma presiden keempat kok. Minggu kemarin pas saya ke Solo itu ngurusin kerjaan, saya lewat di Jalan Adi Sucipto itu di Solo sana, itu mau ke bandara. Nah di sekitar daerah Buah Madu, Bolo Madu apa ini namanya, daerah mau ke bandara itu apa? Itu apa Mas Dilan itu namanya? Daerah apa itu? Oh, Colomadu. Colomadu ya, Colomadu. Ada baliho segede gaban, gede banget, yang bertuliskan ucapan terima kasih pada Mulyono sama istrinya. Wah, kemudian di bawahnya itu ada kalimat, teruslah menjadi guru bangsa. Waduh. Ini jujur aja nih Om Begawan nih, kaget nih. Guru bangsa. Ini beneran nih, nggak salah baca ini saya. Ada kata-kata teruslah menjadi guru bangsa. Lalu tak cari nih di berbagai sumber. Oh alah, jebul yang masang itu relawan pendukungnya itu ternyata, yakni alap-alap Jokowi. Ini baru ini alap-alap Jokowi. Yang saya kenal ya Barat JP, Projo, Jokowi Center loh. Ini ada alap-alap Jokowi. Loh, apa bisa ya disematkan bahwa Pak Jokowi sebagai guru bangsa? Jadi menurut Om Begawan ini, menyematkan sebuah julukan itu tidak boleh sembarangan. Jangankan pada tokoh politik, pada atlet olahraga saja, ya mesti sesuai dengan karakternya. Misalnya ini, pebulu tangkis Indonesia, pasangan Kevin Sanjaya dan Marcus Gideon misalnya, itu disebut dengan Minions. Meski kecil tapi lincah, itu sebutan. Lalu pembalap MotoGP itu, Valentino Rossi, itu disebut The Doctor. Nah, sebab lawannya sulit mengalahkan, atau bahasa lainnya itu dia si ahli itu loh. Wangel nyalip itu. Nyalip. Itu ngepot, dia susah itu. Dia ahlinya. Atau pebola voli kita yang main di Korea itu, yang disebut sebagai Megatron. Ya soalnya kekuatan Mega melakukan smash, wih, sewangar itu. Plus kena gini yang geletak itu. Dan berbagai julukan lain. Makanya ini lumayan aneh setelah tak pikir-pikir, guru bangsa ini. Lawang masa jabatan rampungnya dorong loh. Wis wani menehi julukan barang ini. Kayak namanya guru bangsa loh. Ora baen-baen loh. Tahu ora baen-baen. Oh, ini beneran nih. Sebenarnya para relawan alap-alap Jokowi itu ngerti nggak sih? Makna guru bangsa itu apa coba? Apa kepribadian dia sekarang ini? Bisa dan layak mendapatkan itu? Lah setahu Om Begawan itu, mantan presiden yang banyak disebut guru bangsa itu ya cuma presiden keempat kok, yaitu Kiai Haji Abdul Rahman Wahid alias Gus Dur. Lah nek beliau yang dijuluki itu ya mayoritas rakyat Indonesia yo oke-oke aja deh itu. Kita setuju. Soalnya rekam jejaknya jelas, cetha welo-welo. Beliau itu tokoh pluralisme, membela hak-hak wong cilik, memperjuangkan toleransi, memberi hadiah agama resmi pada penganut Konghucu. Loh, wah nek tak jabar ngene-ngene waktu kunten. Tiri-tiri lah. Coba kita ingat, apakah yang sudah diperjuangkan Pak Jokowi untuk Indonesia lebih baik? Jalan tol. Waduh. Demokrasi acak-acakan, konstitusi remuk redap. Apakah dia layak mendapatkan gelar itu? Oh, Begawan tidak akan menutup mata lah bahwa sejak pertama kali terpilih presiden hingga sekarang loh, komitmennya untuk rakyat dalam membangun Indonesia itu dia salah satu presiden terbaik. Ya tadi saya sebutkan, membangun jalan tol, membangun waduk, gitu. Ya membangun beberapa fasilitas yang bisa dinikmati oleh orang-orang kaya.
yang mlebu jalan tol bayare larang masyarakat kecil megap-megap. Tapi ini belum titik loh, belum selesai loh, urung rampung. Seono kumane ini, artinya apa? Kita juga harus melihat sisi negatifnya. Apa itu? Ya setahun setengah belakang ini yang membuat demokrasi kita jadi rungkat, runyam, ambiar, raur-rauran. Dedel, duel, ajur, mumur, bus, komplit itu. Lah dalam menilai seseorang, kita mesti menilai dengan fair, terbuka, realis, ya toh, dengan adil, dengan menjauhkan dari kebencian. Nah, bagaimana bisa seorang presiden yang punya keinginan melanggar dan menabrak konstitusi mau dijadikan guru bangsa? Gurune relawan Pak Jokowi, iyalah. Bukankah yang namanya guru itu mesti memberi keteladanan, tulodo, contoh. Ya. Guru macam apa yang secara perilaku mempertontonkan kesewenang-wenangan, mengubah aturan hanya demi syahwat kekuasaan, memperjuangkan anak-anaknya dengan menabrak aturan konstitusi demokrasi diacak-acak. Dan akhirnya banyak orang kecewa. Yang kecewa itu bukan rakyat saja, tapi banyak akademisi, orang pintar, profesor, seniman, politisi, banyak yang kecewa. Lah ini kan mereka tidak mungkin meneladani apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi akhir-akhir ini. Apalagi yang menantunya, yang nimbrung di panggung politik juga, termasuk bersama kedua anaknya. Yang satu wali kota Solo, yang satu wali kota Medan, yang bungsu jadi ketua partai politik dalam 3 hari. Ya coba sebut. Siapa presiden Indonesia yang semua anaknya turun dalam kontestasi politik? Termasuk di pilkada loh. Tidak ada satupun presiden Indonesia yang melakukan itu. Ya benar bahwa 2 putra Bu Megawati berpolitik, tapi yang tampil di depan umum hanya Mbak Mega. Mas Prananda atau Mas Nanan lebih banyak berkutat mengurus internal PDI Perjuangan untuk menguatkan, mengurus, membantu ibunya. Bila itu dianggap dinasti, ya bukan pengurus PDI Perjuangan tidak dirugikan apapun haknya toh. Kalau itu disebut dinasti. Kenyataannya orang-orang PDI juga enggak dirugikan. Nah, itu Pak Zulhas, Kaisang, Raffi Ahmad, bahkan Cak Lontong, rugi apa dengan Mas Nanan? Enggak ada toh ketika dia jadi anggota DPR itu. Nah, pun demikian dengan keberadaan Mas Ibas dan Mas Ahaye, yang satu ketua umum Demokrat, adiknya jadi ketua fraksi Demokrat di DPR. Yang dirugikan siapa? Ya hanya kader-kader Demokrat yang tidak bisa jadi ketua fraksi Demokrat. Apa Bang Adian Apitupulu rugi? Apa Bang Fahri Hamzah juga rugi? Apa Bung Rocky Gerung terganjal kesempatannya jadi ketua fraksi Demokrat? Kan ya enggak tuh. Wong mereka bukan orang Demokrat kok. Itu internal partai, PDIP ya internal partai. Mau disebut dinasti ya enggak bisa. Itu ada aturan sendiri, ada ART-nya sendiri. Bagaimana bila Mas Nanan atau Mas Ibas kinerjanya buruk misalnya, yang rugi siapa? Ya partai itu sendiri, partai masing-masing itu. Kita yang bukan orang partai ya ngapain? Ora rugi belas. Lalu bagaimana sih paham bener ini? Namanya relawan tentu maunya ya muja-muja orang yang mereka dukung. Akhirnya kan jadi pemuja bukan pendukung. Tapi uniknya, kenapa baru 1 relawan saja yang gerak? Yang menunjukkan kesetiaannya pada Pak Mulyono. Relawan lain pada kemana? Ini termasuk bagaimana ini? Nah itu Projo, ketua relawannya wis jadi menteri, kok lali. Tidak membuat baliho sisan segede sisan itu Projo. Sekalian loh. Coba aku pengen ngerti nih. Apa acaranya? Masih ada Bara JP, Samawi, Kornas. Ya ada pasukan bawah tanah itu, pasukan berani mati. Ingat loh, mau garis 9 hari lagi loh. Kekuasaan Pak Jokowi segera berakhir, entek belas pensiun. Gendang dong, ganti jeneng wae. Ganti jeneng bukan jenang loh. Jeneng itu nama. Ganti nama relawan aja lah. Pindah jadi relawannya Pak Prabowo. Boleh nasib saya apik. Ya persis sama Bang Noel. Gak usah lah ngasih-ngasih gelar tuh. Soalnya nanti bila gelarnya nggak pas, malah membebani, memberat-beratkan hidupnya. Ya persis kayak yang disampaikan alap-alap itu tadi loh. Gak ada yang namanya guru bangsa kok nyarikan kerjaan anaknya. Nah, cek wae no. Nah, memang guru-guru kita itu pada nyariin kerjaan anaknya. Mayoritas ya tidak. Mengapa?
para guru itu mayoritas berhasil mendidik anaknya. Guru ini basa Jawane kudu digugulan ditiru. Bahasa Indonesianya harus diturut dan diteladani. Nah, wong mendidik anak saja ora iso. Mau mendidik bangsa jadi guru bangsa. Masa gagal mendidik anak sendiri? Sementara buat Pak Mulyono nggak bisa mau jadi didik bangsa Indonesia. Lalu Megawan menilai sebaliknya. Dia itu gagal mendidik anaknya. Gimana berhasil mendidik bangsa ini dan disebut sebagai guru bangsa? Sudahlah, jangan mengada-ada. Biarkan demokrasi kita bertegak dulu. Biarkan konstitusi sembuh dulu. Biarlah negara ini kuat dulu. Gak usah aneh-aneh. Ini pesan Megawan, serius ini. Oke ya.